teman-teman akan menyiapkan pas foto ya, pas foto. Kemudian teman-teman menyiapkan KTP, menyiapkan KK, ijazah, dan transkrip nilai terakhir. Nah, mumpung belum dikeluarkan surat edarannya, dan saya yakin itu akan tetap juga ada gitu, karena ini kan identitas ya, identitas kita. Jadi silakan teman-teman urus ke Disduk Capil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Aldefa Ilhami, channel informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Aldefa Ilhami, channel informatif. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba membahas tentang CPNS 2021. Jadi alhamdulillah pemerintah sudah mempersiapkan kembali untuk penerimaan CPNS di tahun ini ya teman-teman ya. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang ya, sampai ke hari H pelaksanaan tesnya. Nah, kalau kita lihat ya di berbagai berita ya, berita online maupun media cetak juga, itu disampaikan bahwa pendaftaran CPNS dan PPK akan dibuka di bulan Maret 2021. Nah, ini kalau kita baca di salah satu media online ya teman-teman. Kemudian ini katanya pendaftaran CPNS 2021 dibuka bulan April ya. Nah, terlepas dari waktunya maupun bulan Maret maupun bulan April ya, jadi teman-teman masih memiliki kesempatan yang besar ya untuk mempersiapkan berkas-berkas, mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan tes ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman pusing sendiri ya, akan lebih lebih rempong sendiri ya untuk pengurusan hal-hal yang bersifat administratif. Nah, kalau kita lihat lagi ya teman-teman, di dalam berita ini disampaikan bahwa instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhannya sekitar 83.000 dengan persentase 50% P3K dan 50% CPNS ya. Jadi P3K dan CPNS ya dibuka pada tahun ini. Kemudian di CPNS 2021 ini dibuka sekitar 1,3 juta. Nah, ini cukup besar ya teman-teman. Pada periode ini dibuka lowongannya. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa persiapan teman-teman untuk menghadapi ya, untuk menyongsong pelaksanaan CPNS 2021 ini. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah teman-teman perlu mempersiapkan berkas atau bahan administratif lebih awal. Jadi ini sudah lumrah ya teman-teman. Setiap kita meng-apply pekerjaan ya, termasuk di PNS ini, tentu kita akan mempersiapkan bahan-bahan administratif. Nah, di sini saya akan mencontohkan di salah satu kementerian ya. Jadi karena saya mendaftarnya kemarin dan menjadi ASN-nya di Kementerian Agama, maka saya akan coba contohkan surat pengumumannya, surat edarannya dari Kementerian Agama. Nah, ini salah satu contohnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti CPNS 2021, tentu ini menjadi hal yang baru, pengalaman yang baru. Nah, ini terutama bagi teman-teman yang baru nih ya, yang baru mengikuti. Kalau kita lihat ya di surat edaran tahun 2019 ini ya, 2019. Nah, ini ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman bisa baca di sini mulai dari usia, kemudian tidak pernah dipidana, tidak berkedudukan CPNS di
instansi lain dan segala macam. Nah, ini mungkin bisa lah teman-teman pahami dengan baik. Kemudian, nah ini dia. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, terkait dengan pengunggahan bahan administrasi. Contoh di sini ada teman-teman akan menyiapkan pas foto ya, pas foto. Kemudian teman-teman menyiapkan KTP, menyiapkan KK, ijazah dan transkrip nilai terakhir. Nah, kemudian bukti perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Otomatis ini teman-teman memerlukan sertifikat akreditasi kampus ya. Kemudian ada surat pernyataan bebas narkoba, kemudian ada apa lagi nih ya, pernyataan siap ditempatkan di seluruh NKRI, kemudian persyaratan bagi pelamar cum laude. Nah, beberapa permasalahan yang terjadi pada CPNS sebelumnya ya, biasanya seperti ini. Misalkan kayak KTP gitu ya, KTP belum siap, KTP bermasalah, kemudian KK juga gitu ya. Nah, tentu hal ini teman-teman jauh hari sudah mempersiapkan ya dari sekarang. Jadi kalau seandainya ada KTP-nya yang belum siap, ada KK-nya yang masih dalam proses segala macam, itu bisa mumpung belum dikeluarkan surat edarannya, dan saya yakin itu akan tetap juga ada gitu, karena ini kan identitas kita. Jadi silakan teman-teman urus ke Disdukcapil terdekat gitu ya. Ke Disdukcapil tempat teman-teman domisili gitu. Nah, ini jangan sampai nanti ketika sudah dikeluarkan pengumuman, kemudian sudah diminta KTP-nya, sudah diminta KK-nya, dan teman-teman masih bermasalah ya bahan-bahan administrasi itu. Jadi kita bisa siapkan jauh hari. Kemudian, nah ini juga ya, masalah ijazah dan transkrip nilai. Nah, barangkali itu juga ada yang meminta ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir ya, ketika kita mengirimkan dalam bentuk bukti fisik. Nah, jadi teman-teman juga sudah persiapkan jauh hari. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah dikeluarkan kita berdesak-desakan gitu ya, meminta ijazah dan transkrip nilai dilegalisir, kemudian sertifikat akreditasi perguruan tinggi kita yang legalisir ke kampus ya. Alangkah lebih baiknya ya, karena pemerintah sudah memberikan sinyal-sinyal akan dibukanya CPNS 2021, teman-teman sudah mempersiapkan jauh hari dari berkas-berkas administratif yang barangkali berpotensi bermasalah nantinya. Oke, ini terutama bagi teman-teman yang saat ini mungkin ada kemungkinan bermasalah ya di KTP-nya, di KK, di ijazah dan segala macam. Jadi bisa dipersiapkan lebih awal. Nah, ini adalah contohnya teman-teman kalau di pengumuman CPNS di Kemenak. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar di kementerian lain gitu ya, di Kemendikbud, kemudian di Kementerian Kesehatan ya, dan pemerintah daerah setempat. Jadi teman-teman silakan baca ya, silakan baca, buka webnya tempat instansi itu akan menerima CPNS. Kita baca surat edarannya yang di tahap sebelumnya, dan itu barangkali tidak akan jauh berbeda ya secara signifikan. Barangkali hanya perbedaan dari jumlah informasinya dan apa yang dibutuhkan. Nah, tetapi kalau hal-hal yang bersifat administratif itu rata-rata umumnya sama gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan bergabung ke grup media sosial. Nah, grup media sosial ini bermanfaat juga ya teman-teman untuk menerima informasi lebih cepat. Nah,